sih nggak sama cerpen nih, guys? Iya, dari awalnya aja membingungkan. Iya. Kayak bahasanya tuh kayak apa ya, rancu gitu nah, kayak dia tuh langsung aja tiba-tiba dia langsung kerja. Terus juga si kau ini nggak diberi nama gitu nggak sih, kayak Terus di sini kita juga nggak tahu nggak sih ini dia menggambarkan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang bisa Iya, membantu. benar-benar. Tapi kayaknya si kau ini tuh udah tua deh. Di kutipan yang ini, lowongan mungkin banyak yang tersedia di luar sana, tetapi yang sudi mempekerjakan orang-orang seumurmu tidak seberapa. Jadi bukan remaja kan, itu sudah tua. Oh berarti yang cewek ini, yang maksudnya yang sedang bekerja ini? Iya, tapi nggak tahu ini cewek apa cowok. Iya, nggak tahu. Tapi dia ada bilang loh di sini rekan kerjanya itu 13 tahun tahun lebih lebih muda. muda. Datang beberapa bulan setelahmu, tetapi jujur kau sendiri juga mengakuinya bahwa kau belajar banyak darinya. Berarti otomatis kalau 13 tahun lebih muda yang bekerja ini tua Si nggak kau sih? ini, iya, itu yang aku bilang tadi kan. Iya, soal berarti kalau misalnya 13 tahun lebih muda otomatis dia 30-an. Soalnya orang-orang nggak mungkin mempekerjakan anak di bawah umur gitu Iya, kan. nggak mungkin lebih kecil dari itu kan. Dari ceritanya juga dia Agak sulit dipahami juga ya. dia kerja di lingkungan yang toksik gitu nggak sih? Iya, karena di sini dia bilang kan Wit, katanya walaupun lingkungan kerjanya tuh nggak ramah, tapi dia tetap bertahan gitu. Untung aja ada temannya ini, rekan kerjanya Karena yang kerjanya baik kan. Dan juga bisa diandalin gitu loh, bisa diajak bersahabat juga. sebenarnya dia udah mau nyerah di sini, mau berhenti kerja kan, Iya. tapi karena melihat situasi Zaman cari kerjaan sekarang. susah. Jarang juga orang mau menerima yang udah tua-tua. Iya. Dari interpretasi si yang nulis sudut pandang ini kan, ini kira-kira sudut pandang apa ya? Kalau dari Sudut pandang ini tuh unik, iya fresh. kan, Jadi kak agak sulit. melibatkan pembaca gitu Iya. loh, dalam Kalau cerpen ini. orang ketiga kayaknya enggak deh. Terus aku juga notice yang bagian lalat ini, dia karena ngebantu lalat supaya nggak terperangkap aja, dia ngerasa dia berguna banget hari Iya, itu. itu kayak unik banget, itu kayak pesan moral yang didapat gitu loh. Dia nolongin seekor Tersirat gitu pesannya kan. seekor apa namanya, lalat Itu dia merasa berguna kali. di samping hidupnya yang udah melelahkan dan berantakan. Ada ikon yang membuat dia kayak bertahan hidup gitu. Tapi aku agak aneh gitu, kayak pas bagian ini kayak tiba-tiba aja dia bilang ada notifikasi masuk saat kau buka Instagram. Nah, 2 tanda suka dan sebuah pesan baru. Padahal sebelumnya tidak ada yang bersangkutan dengan media sosial ini kan? iya, benar-benar. Berarti kayak ini tuh bisa jadi cerpen lanjutan gitu nggak sih? Terus setelah Kalau- dia mendapatkan pesan itu, dia kayak ngerasa itu tuh jadi bikin dia bahagia di hari itu. Iya. Dia bilang juga kalau dia mengupload story itu kemarin kan. Iya kan? Mm-mm. Membingungkan tapi bikin penasaran. Yes. Terus dia juga nyiptain puisi atau baca-baca puisi nggak sih, di mana ya? Baca puisi kalau nggak salah. Membaca. Oh ya, itu dia baca puisi walaupun dia tidak tahu siapa pengarangnya. Aku ada ntar. Lalu kau mengalai di kursi santai sambil membaca kumpulan puisi Selamat iya. Malam Kawan. Iya. Yang buat penasaran tuh sehabis dia dapat notifikasi itu, ternyata notifikasi itu bukan dari orang yang ditunggu-tunggu, melainkan orang baru tapi nggak baru, tapi katanya. Iya kan? Bukan dari mantannya kayak Ini yang kayak benar-benar Tapi dia senang kok di situ. penasaran. iya, karena di situ Tapi dia kayak siapa membuka itu ya? hatinya gitu nah. Tapi tujuan awalnya dia buat story itu bukan untuk orang itu.
si kau ini senang. 2 kaleng bir sisa kemarin katanya. Kemarin kapan? Sama kan sama kayak story yang kemarin itu, terus bir. Iya. Ini agak susah dipahami. Apa iya ini lanjutan? Terima kasih untuk hari ini, ucapnya penuh syukur, rasa syukur pada tegukan pertama. Senin kadang tidak seburuk itu. Berarti dia bukan ini nggak, bukan senang karena, berarti dia nggak senang sebenarnya dengan notif itu, nggak? Kenapa dia masih minum bir untuk menenangkan pikirannya? Kalau bir itu biasanya cowok nggak sih? Nggak selalu sih. Nggak selalu. Tapi kan banyak kan cowok ya yang minum-minum gitu. Bersulang untuk diri sendiri dari kemenangan. Jadi apa sih yang bisa kita bahas dari cerpen ini kira-kira? Itu sih sudut pandangnya menurut aku unik. Terus juga Itu sudut pandang orang kedua bukan? iya, sudut pandang orang kedua nggak sih? Kalau orang ketiga Biasanya sudut pandang orang ketiga tuh kayak dia kamu. Tapi sebenarnya yang kita bisa nilai ini adalah makna dari cerpen ini apa gitu. iya. Menurut kalian apa? Menurut aku seseorang yang ini, yang udah gimana ya, yang udah putus asa terus kayak ngejalanin hidup tuh semestinya aja gitu. Soalnya dia kayak nggak ada arah gitu. Ya dan dia tuh Jalanin hidup cuman ya karena dia masih Melanjutkan hidup. aja nggak sih, melanjutkan hidupnya Iya. aja. Tapi ada hal-hal yang bikin dia kayak masih Bertahan, berterima kasih bertahan. sama hari itu gitu. Tapi next kayaknya ini katanya cerpen ini adalah sequel dari kisah sedih di hari Minggu. Berarti kalau kita mungkin lebih Oh, pengen ini ngerti lanjutannya. iya, pengen kita lebih ngerti ceritanya, mungkin nanti kita bisa baca dulu yang Iya, soalnya kalau ini langsung kayak ya kita ini bingung maksudnya gitu apa? kan. Ini siapa gitu kan? tapi kita tetap bisa nilai maknanya Iya. sih. Banyak banget Tetap makna yang banyak didapatnya. makna. Iya. Berarti si kau ini tuh adalah sosok yang berjuang untuk apa namanya, Lanjutan hidupnya. kelanjutan hidupnya gitu kan. Iya. Jadi cerita ini menyorot yang paling penting tuh kayak menyorot perjuangan batin kayak gitu nggak? Kayak menyorot perjuangan batin yang di dalam cerita ini yang sedang bekerja itu gitu. Jadi dia dari sudut pandang orang kedua nih kita dilibatkan masuk, jadi kita kerasa emosionalnya Iya, gitu. Kayak ikut kita. jalannya gitu kan. Kayak kita yang menjalani yang tokoh Si kau ini. si kau ini Kita pun rasanya jadi kayak ikut tertekan, sesek gitu nggak sih? ikut andil dalam hidupnya yang berat gitu kan. Karena ini realita kehidupan di masyarakat. Ini si kau ini tuh habis putus apa gimana? Kayak dia nunggu notifikasi itu, kok masih penasaran gitu? Nah, dia tuh nunggu notifikasi dari mantannya. Itu yang balas chatnya itu siapa? Bukan mantannya, bukan tujuan Yang balas storynya. Orang baru orang kan? baru, tapi bukan orang baru. Tapi Iya. kerasnya. Bukan kerasnya. Di sini Ini dibilangnya ya, kayak dia tuh tujuannya Dia- bukan dia sebenarnya. karena ceritanya itu udah 24 jam, dia nggak bisa lihat dia yang dia mau itu lihat storynya atau enggak. Ah, Ini benar-benar ini. Sayangnya setelah 24 jam sejak mengunggah cerita, kau tidak bisa mengetahui sesiapa yang melihatnya. Padahal sungguh kau sangat ingin dia yang pertama ada dalam urutan. Agak susah dipahami juga sebenarnya. Kompleks banget. Iya kan? Jadi kayak bingung. Benar-benar. Kayak ternyata itu memang dari dia. Namun bukan dia sebagaimana yang kau harapkan. Bukan juga dari dia yang dulu pernah jadi pasanganmu. jadi si kau ini menurut kalian cowok atau cewek? Kalau Belum ada bisa diambil kesimpulan sih, Wit.
kasih untuk hari ini. Kenapa dia ngucapin terima kasih? Ya karena dia udah melewati hari-hari yang berat dan dia kayak bersyukur gitu Dia dengan hal-hal dia yang ngucapin kecil. terima kasih tapi dia minum bir. Dari mana ya kita bisa tahu dia cewek apa cowok? Kayaknya Kita harus baca, ini kan next dibilang ini. baca gitu gak sih? Kayaknya kalau kita baca emang dari ini kan dibilangin ini lanjutan. Sequel dari kisah sedih di hari Minggu 4.0. Kayaknya kalau kita baca awalnya ini kayaknya bakalan nyambung gitu deh. Iya. Karena emang sambungan kan. Jadi apa yang bisa kita buat nih? Banyak makna yang dapat dipahami tapi susah Menurut aku untuk kita, untuk diambil kesimpulannya itu. kalau pesan moral kita ambil dari filosofi si ini Lalat. Si Lalat. Lalat itu kayak menurut aku bermakna banget. Dari dia udah letih, udah capek sama hidupnya, tiba-tiba Cuma sebenarnya seekor lalat kecil. Seekor lalat. Jadi Ternyata dia juga asam lambung. iya kan, pas dia mesen apa itu kopi, Iya, kopi. dia kayak Enggak. pasar gitu. Kopi Kopi atau apa sih? kopi itu. Oh, dia merayakan setiap malam dengan minum bir tuit. Di mana? Nih, bagaimana kau berjuang mempertahankan paling tidak kuat malam ini? Besok kau bertekad mencari kegembiraan singkat lainnya, lalu menyulamnya tiap malam sebagaimana kau merayakan hari ini. Jadi dia merayakan hari itu tuh selalu dengan 2 kaleng bir. Hah? Bunuh diri secara perlahan gak sih? Mana dia ada GERD kan kayak nggak tahu. Kayaknya dia udah capek dengan hidupnya gak sih? Oh iya, dia memesan kopi susu nih, padahal dia tahu dia punya GERD, tapi dia bakal terima konsekuensinya gitu. Nah, Dia benar-benar tidak memikirkan dirinya lagi. Tapi kalau aku baca dari sisi satu novel ini aja, Cerpen. satu cerpen ini aja, nggak yang sequelnya, Iya. aku nganggap dia ini cowok gitu, karena kan 2 Iya. kaleng bir ini sangat-sangat kayak 2 kaleng bir loh gitu. Tapi kita kan nggak tahu. Tapi di sini juga ada kayak kau singgah di penatu langganan menjemput beberapa potong pakaian yang sudah disetrika. Bisa jadi cowok nggak sih, karena cowok malas nyetrika. tapi kayak cowok juga nggak sih, soalnya kan apa namanya, dia tadi dibilang di situ kita simpulkan sendiri dia udah tua kan, sementara bekerja dia tuh udah umur 30-an gitu nggak sih, sementara kalau cewek jarang gitu nggak sih? Tapi menurut kalian ini bisa jadi cewek juga nggak? Bisa aja. Jadi dapat kita simpulkan kalau cerpen ini tuh menyoroti tentang perjuangan seorang si kau ini untuk tetap bertahan hidup melewati segala hiruk pikuk kehidupan itu nggak sih? Terus juga karena dia terlambat kerja atau banyak sekali problem yang ia hadapi, tapi dia tuh tetap bertahan karena hal-hal kecil kayak Lalat tadi, Rekan kerjanya.
yang ngasih support, walaupun lingkungannya dia juga udah pada nggak tahan kerja di situ, tapi dia mau cari kerja di mana lagi karena sekarang kan susah Iya. gitu cari kerja kan. Orang kerja nanyanya umur. Tapi di tengah dia kayak gitu dapat permasalahan hidup, dia tuh tetap merayakan hari-harinya dengan bersyukur walaupun Tapi dengan minum bir. minum bir 2 kaleng bir. Itu bentuk rasa syukur terhadap dirinya sendiri. Yang telah melewati hari-hari yang panjang. Nice. Jadi banyak makna yang bisa diambil ya dari ini, Iya. makna-makna pragmatik yang emang kita bisa memaknainya dengan Sendiri. sisi lain dari beberapa sisi gitu.